Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hotmar Rizky Siregar, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 7 Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan diferensiasi pembelajaran, seorang guru memiliki fleksibilitas dalam memilih bentuk maupun strategi diferensiasi yang akan dilakukan dalam konteks pembelajaran mereka. Diferensiasi dalam pendidikan merujuk pada pendekatan yang memungkinkan guru untuk mengakomodasi perbedaan individual dalam gaya belajar, tingkat pemahaman, minat, dan kebutuhan siswa. Ada beberapa bentuk strategi diferensiasi yang dapat diterapkan oleh guru. Yang pertama, konten. Guru dapat memvariasikan konten pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Materi dapat disajikan dalam bentuk teks, video, gambar, atau pendekatan lainnya yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Yang kedua, proses. Pendekatan diferensiasi ini berfokus pada metode mengajar. Guru dapat menggunakan berbagai teknik mengajar, seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, simulasi, atau pembelajaran berbasis masalah, untuk mencocokkan preferensi belajar siswa. Dan yang ketiga, produk. Dalam bentuk diferensiasi ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan berbagai cara. Misalnya, siswa dapat memilih untuk menulis esai, membuat presentasi, atau mengembangkan proyek kreatif berdasarkan materi pelajaran. Selanjutnya, dalam memilih bentuk atau strategi diferensiasi yang akan diterapkan, guru perlu memahami karakteristik dan kebutuhan belajar siswa dalam kelasnya. Oleh karena itu, sebelum merancang pembelajaran, guru perlu untuk melakukan observasi, pengamatan, dan asesmen diagnostik terhadap peserta didik. Dalam melakukan aksi nyata ini, saya awali dengan melakukan persiapan, yaitu dengan melakukan observasi dan asesmen diagnostik. Dari hasil observasi dan asesmen murid, kemudian saya memetakan bahwa murid di kelas saya lebih dominan dengan gaya belajar audiovisual. Kesiapan belajar murid lebih dominan berada di level rendah. Saya menemukan seorang murid yang mengalami kesulitan belajar karena belum lancar membaca. Setelah saya mengetahui karakteristik peserta didik, kemudian strategi diferensiasi yang saya lakukan adalah untuk konten. Saya menyediakan berbagai konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan belajar dan gaya belajar murid, seperti peta konsep dan gambar-gambar. Untuk proses, saya menggunakan berbagai teknik mengajar seperti ceramah, diskusi kelompok, dan pengerjaan LKPD. Dan untuk produk, saya menyediakan LKPD yang bervariasi, disesuaikan dengan kesiapan belajar murid. Selanjutnya adalah penerapan. Di awal, kegiatan pendahuluan. Membuka kelas dengan salam dan berdoa. Apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Murid duduk berdasarkan kelompok. Dimaksimalkan dalam satu kelompok terdiri dari berbagai karakteristik anak seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Murid yang mengalami kesulitan belajar dimasukkan dalam kelompok dengan murid kemampuan belajar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Tetap sehat ya belajar kita hari ini? Alhamdulillah, Bapak lihat hadir semua pada pertemuan ini. Jadi Bapak harapkan di hari berikutnya supaya tetap hadir juga semua. Ya. Oke, sebelum kita mulai belajar kita, langkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin doa. Ya, doa aja. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, demikianlah tadi kita sudah berdoa. Adapun yang menjadi pelajaran kita pada hari ini adalah kerajaan Majapahit. Nah, diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran ini, kalian bisa memahami apa itu kerajaan Majapahit, bagaimana sejarahnya, di mana lokasinya, dan seperti apa bukti-bukti peninggalannya hingga pada saat ini. Jadi tujuan pembelajaran kita. Selain itu,
untuk si Hafiz juga diharapkan dengan pembelajaran ini Hafiz bisa memahami sejarah Majapahit ini, juga bisa lancar membaca. Ya, nanti semakin banyak latihan membaca mengenai sejarah dari Majapahit ini. Ya Hafiz, ya semangat belajarnya. Ya, di sini Bapak sudah membagi kelompok ini menjadi 4 kelompok. Ya, nanti Bapak harapkan pada kelompok 1 ini Bapak lihat sudah memiliki kemampuan belajar yang cukup lebih tinggi daripada kawan-kawan yang lain, diharapkan bisa membantu Hafiz nantinya, membantu Hafiz supaya lebih lancar membacanya dan lebih bisa memahami pelajaran kita pada hari ini. Ya, kalian menjadi tutor sebaya kepada si Hafiz. Ya, oke. Kita lanjut ke pembelajaran kita Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua yang ada di Indonesia. Ya, lokasinya terletak di daerah. Di kegiatan inti, saya memberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Kerajaan Majapahit. Saya memberikan penjelasan dan murid mengamati dengan seksama materi Kerajaan Majapahit dalam bentuk gambar dan peta konsep. Di kegiatan inti ini saya juga mengarahkan murid untuk mencari, membaca referensi dari buku dan artikel yang telah disediakan. Kemudian murid mengerjakan beberapa persoalan dalam LKPD yang sudah disesuaikan dengan kesiapan belajar mereka. Murid yang mengalami kesulitan belajar diberikan motivasi dan diarahkan untuk belajar dengan teman kelompok, tutor sebaya. Oke, untuk memudahkan kita dalam pembelajaran ini, Bapak sudah menyiapkan LKPD ini. Silakan nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Ya, ini langsung Bapak bagikan saja. Silakan dibaca petunjuknya. Di situ ada permasalahan. Silakan dibacakan permasalahan tersebut dengan mencari informasi sebanyak mungkin di dalam buku bacaan kalian. Nah, ya. Silakan mulai berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada Bapak. Oke, di sini untuk si Hafiz, silakan kawannya silakan berikan dulu kembali. Ya, Bapak harapkan di dalam pembelajaran ini nanti Hafiz bisa bekerja sama dengan Amanda untuk belajar mengenai materi kita. Ya, tapi setelah itu juga nanti diharapkan siapa tadi yang disitu dulu? Saya kira yang malu-malu untuk bertanya. Ya Hafiz, ya di sini Bapak tugas khusus untuk kamu itu mengerjakan LKPD ini. Ya, silakan dibaca dulu. Coba dibaca dulu. Suaranya kuat, suaranya. Kerajaan Majapahit. Nah, ini bacanya sejarah Kerajaan Majapahit. Ya, ini Kerajaan Majapahit ini salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ya, jadi lanjut biar dibantu sama kawannya. Oke? Nah, silakan. Lanjut dibaca. Untuk yang lain ada kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak, ya silakan dikerjakan lebih lanjut. Ya. Di kegiatan penutup, saya memberikan refleksi pencapaian siswa, formatif asesmen, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Terakhir saya mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa. Nah, itulah dia penerapan dari aksi nyata yang sudah saya lakukan. Saya juga tidak lupa melakukan refleksi terhadap aksi nyata tersebut, yaitu dengan melihat kembali sejauh mana efektifan strategi dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Berdiskusi dengan rekan guru untuk perbaikan lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata ini. Saya harap video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua.
Salam guru penggerak, teruslah bergerak. Tergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.